Selamat datang, kali ini kita berada di episode pertama pada musim kedua dalam menamatkan penalaran matematika SNBT atau UTBK. Untuk video kali ini sebenarnya ini hanya uji coba karena saya sedang tidak ada mouse dan daripada memaksakan diri menulis tanpa mouse dan nanti tulisannya jelek, jadi saya memakai animasi dan transisi yang disediakan oleh PowerPoint. Jika kalian lebih suka cara ini, bisa mungkin berikan opini kalian di komentar, tapi pastinya ini adalah cara yang sangat tidak efisien karena untuk membuat PowerPoint-nya saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini juga adalah salah satu soal yang dikirimkan dari pelanggan tentang kloset toilet. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas soal pada episode kali ini. Sebuah kloset toilet memiliki flush yang berbentuk prisma trapesium seperti gambar berikut. Dan di kloset tersebut ada dua tombol. Kalau yang pertama ditekan, maka seluruh air di dalam tangki akan keluar. Tapi jika yang kedua yang ditekan, maka air di dalam tangki akan keluar hingga permukaan air sejajar garis PQ. Setiap kali air keluar, karena tombol flush ditekan, maka akan diisi kembali air tersebut dengan katup yang mengeluarkan air 3 liter dalam 1 menit. Soal nomor pertama, jika tombol kedua ditekan, maka volume air yang keluar dari tangki adalah berapa sentimeter kubik. Pertama-tama, kita harus mengetahui beberapa poin penting yang ada dalam soal ini. Yang pertama adalah, jika tombol kedua yang ditekan, maka air itu akan keluar hingga permukaan air sejajar dengan garis PQ. Artinya, di sini saya akan mengarsir kedua bagian trapesium tersebut ya. Yang pertama ada di bagian atas dan juga ada yang di bagian bawah. Jika tombol kedua yang ditekan, maka yang di atas itu akan hilang dan yang sisa adalah yang di bawah karena sejajar permukaannya dengan garis PQ yang ada di tengah-tengah prisma trapesium ini. Tetapi lagi-lagi karena pertanyaannya adalah volume air yang keluar, ya di sini yang ditanya adalah volume air yang keluar, berarti yang kita cari bukan volume yang bawah tetapi volume yang atas. Jadi yang kita cari di sini adalah bagian trapesium yang ada di bagian atas. Bagaimana cara kita mencarinya? Pertama-tama tentunya kita akan gambar dulu di sini trapesiumnya, akan saya pindahkan. Ada AB, PQ, DC dengan masing-masing nilai panjang yang sudah kita dapatkan. Tentu saja yang kita ingin cari adalah bagian yang ada di atas, sehingga saya berikan warna biru. Tadi sudah saya katakan bahwa yang kita cari, demi mencari air yang keluar, berarti kita membutuhkan volume. Dan untuk mendapatkan volume dari prisma trapesium yang ada di bagian atas, kita membutuhkan panjang dari PQ. Tetapi sekarang kita belum memiliki panjang PQ tersebut. Jadi bagaimana cara kita bisa mendapatkan panjang PQ? PQ bisa kita dapatkan dengan rumus yang sebenarnya cukup sederhana, yaitu DC dikali BQ ditambah AB dikali QC dibagi dengan BQ ditambah QC. Untuk kalian yang ingin mendalami kenapa bisa seperti ini, kalian bisa tonton video yang akan saya letakkan di deskripsi, atau misalkan kalau saya sempat nanti akan ada di pojok kanan atas. Saya nggak tahu nanti akan saya taruh di sana atau enggak. Tapi karena kita sekarang sudah punya rumusnya, kita tinggal memasukkan saja nilai-nilai yang sudah kita miliki. DC itu nilainya 10, BQ 10, AB 20, QC 10, BQ 10, dan QC 10. Mari kita hitung, 10 kali 10 adalah 100, 20 kali 10 adalah 200, yang bawah kita tambah jadi 20, 100 tambah 200 yaitu 300, dan jika 300 dibagi 20 hasilnya adalah 15. Jadi kita bisa tahu sekarang PQ adalah 15 cm. Kita kesampingan dulu, dan kalian mungkin sekarang bertanya, kenapa PQ sangat penting untuk mencari volume dari bagian prisma trapesium yang ada di atas? Kita ingin mencari bagian A, B, PQ, EF, dan sesuatu-sesuatu. Ini kita nggak tahu ya di bagian sini itu hurufnya apa. Jadi di sini saya lambangkan dengan emot tengkorak. Volume dari prisma yang ingin kita cari, yang diarsir warna biru muda ini, adalah luas alas dikali tinggi. Dan alasnya sendiri adalah si trapesium ABPQ ini. Itu mengapa kita membutuhkan panjang PQ, karena kalau kalian tidak lupa, rumus dari luas trapesium adalah setengah dikali A tambah B dikali H. H ini adalah tinggi, tetapi berbeda dengan tinggi yang di sini. Kalau H ini adalah tinggi dari trapesium yang kita inginkan, berarti BQ. Sedangkan tinggi yang tinggi
itu adalah tinggi dari keseluruhan bangun ruang atau prisma trapesium yang kita miliki, yaitu 40 cm. Semoga tidak bingung. Karena kita sudah memiliki semua nilainya, berarti A itu adalah atas. Sebenarnya bebas sih kalian mau pakai yang 20 atau 15, tapi karena atas saya pakai yang 20, B itu bawah, berarti kita pakai PQ atau 15, dan H itu adalah 10, ya, tinggi dari trapesium yang kita inginkan, dan tinggi di sini baru adalah tinggi dari prisma, keseluruhan bangun ruang yang sudah dimiliki, berarti 40. 20 tambah 15 itu 35, 10 kali 40 itu 400, kalau kita hitung, 400 dibagi 200, hasilnya 7000 cm kubik. Berarti untuk nomor pertama, kita sudah mendapatkan bahwa jawabannya adalah yang C, 7000. Semoga sampai saat ini belum ada yang terlalu dipertanyakan. Nomor 2, jika jumlah penggunaan tombol pertama dan tombol kedua adalah 1:3, jumlah air yang keluar dari tangki untuk 20 kali penggunaan kloset adalah berapa liter? Ada beberapa hal yang harus kita ingat lagi dan juga beberapa poin penting yang harus kita garis bawahi. Pertama, berdasarkan soal sebelumnya, tombol kedua mengeluarkan atau menghabiskan air sebanyak 7000 cm3. Itu tadi sudah kita dapatkan dari informasi di soal pertama. Yang kita belum dapatkan adalah bagaimana jika tombol pertama yang ditekan, berapa banyak air yang akan keluar. Karena di sini tombol pertama akan mengeluarkan seluruh air di dalam tangki, berarti kita bisa simpulkan bahwa volume yang dikeluarkan tombol pertama itu adalah volume total dari prisma trapesium ini. Jadi tadi kita hanya menghitung volume yang di bagian atas. Untuk tombol pertama, kita menghitung keseluruhan bangun ruang dari prisma trapesium yang kita miliki. Berarti masih dengan rumus yang sama, volume prisma trapesium adalah setengah dikali A tambah B kali H kali tinggi. A-nya sekarang adalah 20 yang atas, AB ini. B-nya bukan PQ lagi tetapi DC. Ya kan, yang di bawah adalah 10. H-nya kali ini bukan 10 tetapi 10 ditambah 10 yaitu 20. Berarti tingginya sama ya, CG berarti 40. Kita hitung 20 tambah 10, 30, 20 kali 40, 800, 800 dibagi 2, 400. Dan kalau kita kali, kita mendapatkan hasil 12.000 cm3. Sekarang kita harus memahami apa yang dimaksud soal. 1:3 adalah jumlah penggunaan tombol pertama dan tombol kedua. Apa maksud dari 1:3 ini? Artinya adalah, setiap kali tombol pertama dipakai sekali, maka tombol kedua sudah dipakai 3 kali. Ya, artinya dalam 4 kali pemakaian, tombol pertama itu digunakan sekali atau 1 dari 4, dan tombol kedua digunakan 3 kali atau 3 dari 4. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa tombol kedua digunakan sebanyak 3/4 kali 20 kali. Dan untuk tombol pertama digunakan sebanyak 1/4 dikali 20 kali. Kita tinggal hitung saja, 3/4 kali 20 adalah 15, dan 1/4 dari 20 adalah 5 kali. Karena kita sudah menentukan masing-masing jumlah penggunaan untuk setiap tombol, berarti kita tinggal kali saja. Untuk air yang keluar dari tombol kedua itu adalah 15 dikali 7000, yaitu 105.000 cm3, dan untuk tombol pertama 5 dikali 12.000, yaitu 60.000 cm3. Karena yang ditanya adalah total, berarti kita tambahkan, yaitu hasilnya 165.000 cm3. Yang ditanya adalah liter, dan kalau kalian hafal dengan konversinya, cm3 ke liter itu kalian coret nolnya 3 atau dibagi 1000. Berarti sekarang kita mendapatkan 165 liter. Dan untuk jawaban nomor kedua sudah kita dapatkan. Lagi-lagi, misalkan ada yang bingung, silakan ditanyakan. Soal nomor ketiga, jika tombol pertama ditekan, maka air pada tangki akan terisi oleh katup hingga air penuh dalam waktu berapa menit? Sama seperti nomor kedua, ada beberapa hal yang harus kita ingat kembali, dan juga ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Yang harus kita ingat, tombol pertama tadi ya, karena yang ditanya adalah tombol pertama, mengeluarkan 12.000 cm3 air atau sebanyak 12 liter. Dan juga untuk mengisi tangki itu membutuhkan 3 liter dalam 1 menit. Itulah kecepatannya ya. Berarti jika 3 liter bisa mengisi 1 menit, jika kita ingin mengisi air yang kosong setelah tombol pertama ditekan yaitu 12 liter, butuh berapa menit? Karena ini adalah perbandingan searah, semoga untuk materi perbandingan, baik itu searah ataupun tidak searah, kalian sudah lancar. Berarti kita hanya perlu kali silang. Berarti di sini 3 dikali X, kita anggap di sini,
itu sama dengan 12 dikali 1. Berarti 3x sama dengan 12, 3 pindah berarti x sama dengan 12 per 3, atau x-nya sama dengan 4 menit. Berarti untuk soal yang ini pun, kita sudah bisa mendapatkan jawabannya, 4 menit. Soal nomor terakhir, dan ini menurut saya sangat mudah. Jika tombol pertama ditekan, tangki akan kosong dalam waktu 10 detik. Laju penurunan air dalam tangki kloset adalah berapa liter per detik? Kita sudah mendapatkan fakta bahwa tombol pertama itu akan mengeluarkan 12 liter. Ya. Dan kosong dalam waktu 10 detik. Kita sudah punya liter, kita sudah punya detik. Di sini yang ditanya liter per detik. Berarti yang kita perlu dapatkan adalah 12 liter per 10 detik, atau 1,2 liter per detik. Dan itulah jawaban untuk nomor terakhir, A. Semoga sejauh ini tidak ada yang kebingungan, dan juga misalkan ada yang salah, siapa tahu saya juga sudah lama tidak mengerjakan soal UTBK, jadi siapa tahu ada misinterpretasi yang saya lakukan, silakan koreksi saya di komentar, dan terima kasih seperti biasa telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.